gitu rasanya. Pokoknya nggak nyaman lah. Kak trimester 1 pernah HB enggak? Buru-buru HB, say. Aku trimester pertama tuh udah kayak orang mau mati, tau gak? Aku tiap malam nangis ke suamiku bilang, aku udah mati sayang udah mati. Soalnya aku nggak ada makanan yang bisa masuk. Bahkan mineral water aja, air aja aku nggak bisa masuk. Aduh ya Allah. Udah berapa bulan gak HB? Aduh, gak ngitung. Semoga lahirannya lancar dan bayi ibunya sehat selamat. Amin, terima kasih. Bener banget kak, aku karena suami udah gak ada, terakhir HB 3 bulan. Oh, bentar. Suaminya gak ada tuh maksudnya lagi keluar, maksudnya gimana ya? Lagi LDM gitu. Lagi suaminya di kota lain atau di negara lain apa udah nggak ada, as in tidak berada di dunia yang sama kita nih. Gue jadi bro udah mulai kerasa nyeri bagian misui. Oh iya, itu banget, sama perut kenceng. Oh iya, konpal, itu konpal. Karena kalau benar-benar kontraksi itu cirinya, ini aku setelah konsultasi ya aku taunya. Aduh, kenapa nih? Setelah aku konsultasi sama bidan dan sama dokter, kontraksi yang sebenarnya itu cirinya itu selain kencang-kencang di daerah kemaluan dan sekitar tulang pinggul, ada sensasi nyeri juga di area perut bagian ini udel ke atas, terus rasa kayak mau BAB, terus panas gitu di daerah punggung lagi, apa ya, daerah sini deh, pokoknya belakang sini. Dan nanti akan keluar lendir darah atau bercak darah, dan kalau udah ini banget bisa keluar ketuban. Nah aku tuh belum ada kayak gitu, jadi cuman kencang gitu, cuman kontraksi, tapi kontraksinya yang kecil gitu loh, belum kontraksi yang masif gitu. Kencang terus itu termasuk oh ya itu yang tadi kakak lagi kontraksi. Sebenarnya aku dari 2 minggu yang lalu tuh kerasa kencang terus, ada kontraksi terus, dan kontraksi itu bagus. Tiap 30 menit tuh ada minimal 1 bisa sampai 2 kali kontraksi. Nih kayak gini nih, ini lagi kontraksi, tapi kontraksi itu minim. Dari skala 1 sampai 10 tuh paling aku di bawah 3 gitu loh. Semangat ya, terima kasih. Sama tindakan-tindakan medis yang harus dilalui. 1, periksa CTG. 2, aku disuntik. Aku nggak tahu tadi ya namanya, bukan nggak tahu ya. Aku udah dikasih tahu, cuman aku nggak inget. Aku dikasih obat yang mana tujuannya obat itu adalah memperkuat paru-parunya janin, kayak mematangkan paru-paru janin. Terus dimasukin itu sama dipasang IV drip. Terus karena aku ada keputihan, aku dikasih obat ini, dilarutkan sama air, diminum. Terus dikasih diet gitu, dikasih diet makanan gitulah. Terus diatur puasanya gitu-gitu sih. Baru besok tindakannya. Kakak dicek detak jantung. Oh iya, sama dicek detak jantung juga, bener. Aku hampir lupa tadi.
Doain aja kak, insya Allah habis lahiran dan nifas aku nikah. Hah? Serius? Emang udah dapet orangnya? Gak usah buru-buru kata aku mah. Kak, TM3 kaki bengkak gak sih? Iya, aku ngira itu awalnya gak bengkak loh. Tapi kayak udah 3 mingguan ini aku bengkak terus. Lagi dirawat di mana kak? Di rumah sakit. Dicek detak jantung pakai stetoskop. Bukan. Dicek ini loh. Apa sih namanya? EKG. Bukan dicek detak jantung. Dicek EKG ritme jantung. Yang ngecek bidannya perempuan. Oke? Kenapa kak di sesar? Karena udah lewat HPL sayang. Curiga kita lagi dirawat di RS yang sama. Hehehe. Bisa jadi aku di sekitaran Metro Duta. Kak, udah lahiran belum? Belum, baru besok insya Allah rencananya. Doain ya. Dia ngajakin serius kak, keluarga udah sering kenal juga. Dia tetangga di rumah ortu aku. Ya, kalau kata aku sih ya, menikah itu sesuatu yang perlu dipikirkan matang-matang. Jangan cuman karena kamu diajak serius sama orang, terus kamu kayak oke, iya gitu. Tapi kamu harus benar-benar pikirkan baik-baik. Apalagi kamu udah punya buntut dan tanggung jawab utamamu tuh udah bukan lagi diri kamu sendiri, tapi buntutnya ini. Aku di RSPI. Iya sama. Kamu di lantai 3. Aku 5 bulan udah pindah ke rumah ortu kak. Oke. Bagus lah, jadi kamu gak sendirian. Kakak emang pernah ngalamin risih saat cek oleh dokter lagi-lagi? Iya, aku nggak, gimana ya? Kayak nggak suka aja gitu dengan the idea of there's someone. Kakak sama dokter siapa? Aku alumni SC pertama sama dokter Fadli. Dokter Fadli itu salah satu dokter selang-seling aku. Terus yang kedua dokter Bram. Oke. Aku sama dokter Murti Mutmainah, dia spesialis veto. Karena kan aku high risk pregnancy, terus aku juga usianya udah over 35, jadi aku bener-bener gimana caranya memeriksakan bayiku tuh selalu secara menyeluruh. Karena aku khawatir aja sih gitu. Semangat selalu lahir. Amin. Gak apa-apa, it's okay, gak sakit. Yang sakit itu bius sama pemulihan. Iya, pada bilang banyak yang biusnya sakit banget ya katanya. Tapi tadi dokter anestesinya bilang gak sakit. Dasar pembohong. Anak aku malah masuk NICU seminggu karena ada kelainan ginjal. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi sekarang gimana kak? Kondisinya udah normal atau masih di NICU atau gimana? Anak berapa kak? Anak pertama sayang. Wah, semangat kak sesarnya. Sehat bayi dan iya, terima kasih. Semoga kamu selalu diberkahi dan diberikan kesehatan. Halo kakak, udah mau lahiran? Iya betul. Dokter anestesinya siapa kak? Aku dokter anestesinya dokter Ana. Sakit apa kak? Nggak sakit. Aku mau tindakan sesar besok pagi say. Sama dokter Andi deh kak, seru banget. Oh gitu. Dokter Andi nih dokter apa nih? SPOG atau DSA atau anestesi?
Udah bersih sekarang, umurnya udah 1 tahun lebih. Alhamdulillah, semoga sehat terus dedenya. Lahiran kak? Iya, sendirian kak. Soalnya aku lagi pulang karena aku lupa bawa barang penting. Dokter anestesi kak. Oh, dokter Andi nih dokter anestesi. Kak kenapa nggak jadi normal? Iya, aku udah lewat HPL soalnya, dan aku cuman konpal doang gitu loh. Aku nggak ada kontraksi yang bikin pembukaan. Terus posisi kepala janin juga belum optimal. Udah masuk panggul tapi masih kayak miring gitu, dan geraknya si janin saat kontraksi itu belum maksimal. Dan kalau mau ditunggu tuh kayak kita masih nggak tahu nunggunya bisa seminggu lagi, 2 minggu lagi, sedangkan ini udah lewat 40 week. Banyak kemungkinan bisa terjadi, ada kemungkinan juga bisa jadi preeklamsia karena aku tensinya udah 3 kali periksa tinggi-tinggi terus, 140/90, 139/87, kayak gitu-gitu loh. Jadi aku disarankan sebaiknya sesar. Belum kontraksi, iya kontraksinya masih kontraksi palsu. Lahirannya kapan kak? Besok pagi insya Allah. Kak doain nular ya, amin. Ya Allah, semoga dimudahkan untuk kakak Febrianti segala hajatnya. Kalau aku masuk rumah sakit nggak bedah, padahal aku baru umur 12. Maksudnya gimana? Nggak ngerti. Nggak bedah tuh gimana? Iya kak, tapi alhamdulillah dia finansialnya cukup kak. Juga ada asisten rumah tangga. Ya biasa aja sih. Jadi ya itu sih, kalau aku gak mau terlalu terburu-buru gitu. Kayak suami kamu baru meninggal berapa bulan lalu beb, belum ada setahun. Aku malah 140-an ke atas terus kak, udah minum obat dan darting maksudnya. Iya makanya aku nggak mau, karena aku ya nggak mau membahayakan anakku aja sih. Anak berapa kak? Anak pertama sayang. Kakak nanti cerita lagi abis lahiran. Oke. Jadi di RS dan dokter yang sama kan? Iya. Aku masih di RS yang sama, dokternya juga masih sama dokter Murti Mutmainah. Kenapa diinfus, sakit apa? Nggak sakit, ini mau persiapan sesar sayang. Lagi kontraksi kak. Enggak sih, ini lagi nggak kontraksi. Kakak ada pusing, kaki bengkak, kram-kram. Tapi aku nggak pusing sih, nggak. Kecuali kalau lagi kurang tidur aku pusing. Aku lagi tunggu gula bang cinta nih, belum ada. Ya Allah, semoga dipercepat gelombang cintanya. Semoga dimudahkan proses penerimaan gelombang cintanya. Semoga dedeknya mau diajak kerja sama. Semoga kelahirannya mudah, minim robekan, minim jahitan, pemulihannya cepat, ibu dan bayi sehat sempurna, bisa IMD, terus ASI bisa langsung keluar, amin. Aku balik dulu nih kak. Oke. Semangat sesarnya. Thank you. Sehat terus. Semoga lancar pemulihannya ya. Amin. Bunda juga semangat sesarnya. Semoga lancar segala sesuatunya.
Amin ya Allah. Malah tembus ketubannya masih 7 bulan. Ya Allah, terus gimana? Udah lahir anaknya di 7 bulan itu kah? Semangat kak, semoga bisa lancar ya. Iya, terima kasih sayang. Hilang, nggak periksa kak. Hah? Ya hilang gimana? Anaknya hilang? Apa ketubannya hilang? Tolong, tolong jawabannya jangan terlalu singkat. Gue langsung shock. Mbak, berapa bulan? Ini udah 40 weeks lewat. Kak mau lahiran ya? Iya. By the way guys, karena suami aku sudah dekat dan dia tidak mau masuk ke live aku, dia nggak mau mukanya terpapar. Jadi aku izin menyudahi live ini dulu. Terima kasih udah menemani aku. Mohon doanya semoga proses kelahiran aku dan anakku lancar, aku bisa IMD, aku bisa cepat pemulihannya, tidak ada pendarahan, anakku juga sehat sempurna, ASIku bisa segera terproduksi. Dan aku juga mendoakan semua hal baik untuk kalian semua. Semoga diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, tercukupi semua, diberikan keselamatan, dijagakan selalu dalam semua kegiatannya, diberikan kelancaran. Amin.